Jadi dalam sebuah hadis nyatakan Nabi pernah kedatangan seorang laki-laki yang orang sekitar Nabi nggak ada yang tahu ini siapa gitu. Tapi kemudian juga nggak ada bekas-bekas perjalanan. Ini unik. Kalau orang lokal biasanya pada kenal, ini nggak ada yang kenal. Berarti orang dari luar Madinah tapi kok nggak ada bekas-bekas baju leceknya, pakaiannya, muka berdebu gitu. Tapi sahabat nggak mikirin itu, Pak. Kalau kita kan kepo, Pak, ya. Itu siapa sih? Sahabat enggak. Sahabat Nabi kemudian melihat laki-laki itu tiba-tiba saja duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kalau nggak salah bunyinya begitu. Tiba-tiba duduk di depan Nabi, hadap-hadapan, tangannya megang paha Nabi lalu bilang, "Ya Muhammad akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Ini kita beragama Islam, definisi Islam apa? Dalam hadis nyatakan Islam itu ternyata cukup syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu Islam. Jadi Islam itu nampak formalitas dan kelihatan. Nah, lalu orang tadi nanya, "Ya Muhammad akhbirni anil iman." Iman itu apa? Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulih dan seterusnya. Iman percaya adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, qadar dan seterusnya. Hari kiamat juga. Sebelum masuk ke Islam saya ingin sampaikan Pak, bahwa Islam itu memang nampak zahir. Maka dalam Al-Quran nyatakan la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian berkata saya beriman, tapi berkatalah saya berislam. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim, kalau nggak salah ya. Karena imannya belum masuk. Jadi kadang-kadang orang yang pakai peci udah kelihatan muslimnya, Pak. Walaupun kita nggak tahu hatinya, karena iman itu masalah hati yang nggak kelihatan ya. Definisinya apa iman? Kata Nabi, iman itu meyakini adanya Tuhan Allah. Ini juga perlu saya ulas sedikit, bahwa beriman itu percaya adanya Tuhan yang namanya Allah, tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang sejajar sama dengan Tuhan, dan Tuhan Maha Esa. Itu yang ada dalam Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Percaya adanya Tuhan itu belum beriman, Pak. Karena orang-orang agama lain juga percaya adanya Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah, Tuhannya bukan satu. Itu belum beriman. Orang-orang yang menyembah berhala juga percaya adanya Tuhan, tapi berhala itu pemahaman mereka terhadap Tuhan salah. Kemudian percaya adanya nabi. Nah, nabi-nabi juga. Orang percaya adanya Muhammad sebagai tokoh yang hidup, itu belum beriman, Pak. Sebab Abu Jahal juga tahu ada yang orang namanya Muhammad. Orang dia ketemu Abu Lahab, malah pamannya, malah sempat jadi besan Abu Lahab itu. Tapi apakah kemudian dia beriman? Tidak, karena dia percaya Muhammad ada, tapi tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul. Nah, imannya kita itu percaya ada orang namanya Muhammad dan dia Rasul, utusan Allah. Masalahnya Rasul itu nggak ada cirinya. Dari mana kita tahu dia Rasul? Ya iman. Beda kalau Rasul misalnya punya sayap, gampang. Atau dia bisa terbang, atau punya sertifikat dari malaikat Jibril misalnya. Ini kan nggak ada. Terus kenapa kita percaya? Karena kita punya iman. Nah, kayak gini. Maka sekedar percaya Muhammad ada belum beriman. Orang kafir melihat Nabi Muhammad. Yang beriman adalah percaya bahwa orang ini adalah Rasul yang Allah utus, dan seterusnya. Sama, kitab suci juga sama. Kita percaya Allah mengirimkan kitab suci, wahyu, dan seterusnya. Nah, sedikit menambah bahwa dalam pendidikan kita diajarkan Nabi itu ada 25. Nabi itu jumlahnya banyak banget, Pak, tidak terhitung. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak dikisahkan. Kenapa muncul angka 25? Karena 25 ini adalah nama Nabi yang ada dalam Al-Quran, disebut oleh Allah. Kalau yang nggak disebut, ya kita nggak tahu, nggak disebut gitu. Malaikat juga sama. Malaikat itu sebenarnya banyak banget, tapi yang disebut nggak banyak.
yang disebut mangkana aduwwal lillah wa malaikati wa Jibril wa Mikal. Itu ada disebut Jibril dan Mikal atau Mikail. Lalu ada lagi malakul mautil ladzi wukila bikum, malaikat maut yang kemudian nggak tahu kenapa disebut Israil. Ada lagi ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saya juga nggak tahu kenapa disebut malaikat raqib atid walaupun itu sifat. Tapi ala kulli hal percaya ada makhluk yang namanya malaikat yang mana kita nggak pernah ngelihat. Bapak dan Ibu sekalian, malaikat tidak akan kelihatan. Jadi kalau di YouTube ada malaikat nampak di masjid ini, jangan percaya. Atau ada orang mukanya nyala, itu di senter pakai baterai gitu. Malaikat nggak kelihatan ya Pak. Kadang-kadang ada kunang-kunang malam hari disangka malaikat gitu. Nggak kelihatan Pak. Apalagi masuk YouTube, jangan percaya. Orang lebih sering ke YouTube, jadi informasi banyak yang salah. Baik, itu iman dan sebelumnya Islam. Lalu malaikat bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Nah, ihsan itu orang yang muhsinin, yang tadi kita sebut dicintai Allah 5 kali disebut. Tidak ada satupun sifat yang disebut dicintai Allah sebanyak muhsin. Muttaqin 3 kali, mutawakil 1 kali, sobirin cuma 1 kali. Nah, di situ Nabi menyatakan ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah dalam hidup sehari-hari kayak kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah berarti kita sangat serius hidup dan beribadah. Tapi ini sulit. Saya, Bapak dan Ibu sekalian masuk kategori orang awam. Jadi nggak usah punya ekspektasi akan sampai pada derajat semulia itu. Lalu Nabi bilang, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya kalau memang kita nggak bisa melihat Allah dalam sehari-hari, maka pahamilah bahwa Allah melihat kita sehari-hari. Nah, ini yang bisa nih Pak. Yang bisa kita lakukan adalah kita meyakini Tuhan memantau kita. Ya kalau kita lagi ingat dipantau Tuhan, kita akan baik. Kalau kita lagi lupa, ya kita maksiat. Terus gimana? Ya tadi itu. Kita adalah orang awam, jadi jangan khawatir kalau masih sekali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali dosa. Yang penting masih mau tobat. Nah, ini ihsan. Lalu hadisnya melanjutkan itu tentang hari kiamat, kapan kiamat gitu. Nabi bilang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Berarti Nabi bilang Anda lebih tahu malaikat gitu. Tapi ini nggak disebut malaikat ya. Lalu kalau ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya nih Pak nih, udah ada belum nih? Yang pertama, antara hufatan uratan alatan yatakaffafuna yatawalluna fil bunyan. Ada orang miskin tapi tinggi-tinggian bangunan. Ada orang yang telanjang tapi tinggi-tinggian bangunan. Kalau tinggi-tinggian bangunan udah ada Pak ya. Rumah 1 lantai jadi 2, 3, 4. Kalau 3, 4 bukan rumah, apartemen Pak ya. Gedung-gedung tinggi-tinggi banget. Ada yang tinggi banget sampai ngelewatin awan. Misalnya gitu. Terus yang punya siapa? Kadang-kadang yang punya orang yang telanjang. Nggak tahu kenapa telanjang, mungkin karena miskin atau memang dia pengen telanjang aja. Bahkan ada juga kata Nabi, kemana-mana ngemis minta duit tapi kemudian dia rumahnya kaya. Udah ada belum tuh orang yang menjadikan profesinya pengemis? Ada kalau kita nonton di TV Pak. Ada kampung yang sehari-hari penduduknya berprofesi sebagai peminta-minta, ternyata di rumahnya mapan. Ada begitu, ada. Kalau yang lebih keren Pak sekarang, kolektor beasiswa tuh ada. Beasiswa untuk orang miskin diambil dari sini, dari lembaga, dari pemerintah. Nah, itu namanya miskin, mental miskinnya. Ada juga yang sekarang lagi dibahas banyak, peneliti-peneliti yang memalsukan identitas demi bisa presentasi di luar negeri. Apapun itulah.